acara tanya jawab agama Islam bersama Bapak Tuan Guru Haji Lalu Husnan Sayuti Kiha setiap hari Jumat atau malam Sabtu pukul 20.00 WITA di radio kesayangan Anda, Radio Hamzan Wadi Pancor, Lombok Timur. Layangkan pertanyaan yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam lewat pesan singkat atau lewat surat ke Radio Hamzan Wadi Pancor, Lombok Timur. Radio Hamzan Wadi, suara petunjuk dan penyejuk hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma asli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur wafad wa ayyadna badal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa amirna badal watan dunia Islamiyah ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta acara tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi dimanapun anda berada, khususnya saudara kami yang jauh di sana tanah suci, baik di Makkah, Jeddah maupun Riyadh, okay? Itu juga yang ada di Jepang dan Korea, Taiwan, juga yang terutama paling banyak adalah di Malaysia sana. Saya sampaikan selamat kepada pelunggu kami yang ada di negeri orang. Mudah-mudahan selamat di rantauan, mendapatkan rezeki yang halal, yang cukup, yang banyak, dan nantiasa bersyukur pada Allah, beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupakan doa anda dari sana, doa kami-kami yang ada di tanah air, khususnya yang ada di Pancor. Doa orang jauh, pada orang jauh paling kabul di antara doa-doa yang lain sabda Nabi, yaitu da'watul akhi li zahril ghaibi mustajabah. Orang jauh pada orang jauh paling kabul doa. Kenapa? Ada malaikat mengaminkan doa kita, mengatakan amin amin walaka bimislin. Moga-moga doa anda kabul, dan untuk anda juga seperti yang anda doakan saudaramu yang jauh tempatnya. Jadi ada peranan malaikat juga ikut mengaminkan dan mendoakan kita. Karena itu doanya sangat kabul insya-Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dan sekarang sudah berada pada tanggal berapa? 5-6 bulan Sya'ban. InsyaAllah Ta'ala malam Ahad yang akan datang kita ketemu nisfu Sya'ban. Apa kelebihan bulan Sya'ban? Sabda Nabi, fadlu Sya'ban ala sairi syuhur. Kemuliaan Sya'ban banding bulan lain seperti kemuliaannya saya Rasulullah dengan nabi-nabi yang lainnya, dan itu jauh beda. Wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur. Kelebihan bulan Ramadan banding bulan-bulan yang lainnya seperti kelebihan desida Allah, kemuliaan Allah dibanding makhluk-makhluknya kita ini. Apalah kita sebagai makhluk dibanding dengan kemuliaannya Allah, maha kuasanya Allah Ta'ala. Karena itu maka 2 bulan ini tak akan meningkatkan amal ibadah, amal soleh kita. Nabi mengatakan dalam kitab Turatul Nasin sebutkan, siapa berbuat kebaikan pada bulan Sya'ban, Allah lipat gandakan nilai pahalanya 700 kali lipat ganda. Berbuat kebaikan bulan Ramadan, dilipat gandakan, lipat gandakan pahalanya jadi 1000 lipat ganda. Man qadha li akhi hajatan fi Ramadan, qadallahu lahu alfa hajah yaumil qiyamah. Siapa yang nyampaikan hajat saudaranya, menolong saudaranya bulan Ramadan sekali, Allah membalasnya 1000 kali lipat ganda, baik dunia maupun di akhirat lebih-lebih. Amin. Allahumma amin. Pada malam nisfu itu menurut ulama ditentukan apa yang akan terjadi pada diri kita masing-masing.
apa yang terjadi terhadap alam dunia ini setahun ke depan. Fiha yupraku kullu amrin hakim. Pada malam itu diceraikan, dipisah-pisah segala perkara kepada para malaikat yang punya tugas. Malaikat Israel, ini yang kau cabut nyawanya setahun yang akan datang. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, ini rezeki dan hujan akan kau turunkan. Maka pada malam itu tentukan apakah tahun depan kita masih hidup atau sudah meninggal. Apa tahun depan kita sehat atau kita sakit. Tahun depan murah rezeki atau kita kurang rezeki. Tahun depan masih semakin naik pangkat jawatan atau kita semakin dicopot, berhentikan di kedudukan kita. Semua itu tentukan menurut ulama paruhnya adalah pada malam nisfu Sya'ban. Karena itulah maka kita dianjurkan, Jibril bahkan menganjurkan Nabi, kum fasalli rakaatain warfa yadaik. Hai Rasulullah, bangunlah engkau, solatlah 2 rakaat. Dia berdoalah engkau, angkat 2 tanganmu. Malam apa nih ya Jibril? Malam ini Allah Ta'ala membuka pintu rahmat, pintu ampunan. Dan Allah mengampuni dosa semua orang yang beriman, yang tidak syirik pada Allah, kecuali 9 golongan. Antara lain sebutkan orang-orang yang seher, orang guna-guna, orang makan riba, orang yang durhaka pada orang tua, orang mengadu domba, orang memfitnah, orang mutus silaturahim, dan lain-lain berapa macam lagi. Tidak dapat ampunan Allah pada malam nisfu, karena itu sebelum datang nisfu, bahkan belum masuk Sya'ban, semuanya sudah pada bertobat-tobat. Demikian pula yang minum minuman keras, narkoba, tidak kena ampunan Allah di malam nisfu. Kasihan, rugilah mereka. Dan pada malam itu, sabda Jibril, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Turun rahmatnya, bukan kakinya. Masa Tuhan berkaki. Turun rahmatnya Allah Ta'ala dari sejak maghrib malam nisfu, malam Ahad yang akan datang. Kemudian Allah berfirman, hal min taibin, apakah ada yang mau bertobat kepadaku, terima tobatnya. Hal min sa'irin, apakah ada yang meminta, ku kasih. Hal min da'in, ada yang berdoa, ku kabulkan. Hal min mustaghfirin, ada yang minta ampun padaku, ku beri ampunan. Hal min mustarzikin, apakah ada yang minta tambahan rezeki, ku tambah rezekinya. Demikian. Malaikat juga berdoa pada malam itu. Langit pertama sampai langit ke-7, malaikat berdoa. Langit pertama doa malaikat, tuba liman yarka'u hadhil lailah. Mudah-mudahan selamat semua orang yang ruku ya solat pada malam ini. Yang kedua, tuba liman yasjudu hadhil lailah, dan selamat semua orang sujud. Ya sujud untuk solat, sujud syukur mungkin, sujud tilawah mungkin. Okay? Kemudian, tuba liman zakarallah katsira. Dan selamat orang zikir pada Allah malam ini. Ayo kita pada berzikir malam nisfu nanti. Tuba liman da'a rabbah. Selamatlah orang-orang berdoa pada Allah pada malam ini. Ayo pada banyak berdoa. InsyaAllah doa kita dikabul Allah. Tuba liman baka min khasyatillah. Selamat semua orang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala di malam ini. Tuba liman amila khaira hadhil lailah. Mudah-mudahan selamat semua orang berbuat baik. Mari kita bersedekah juga pada malam nisfu nanti. Okay? Pelunggu tiang sami. Mudah-mudahan. Kemudian tuba liman qara'al Quran hadhil lailah. Mudah-mudahan selamat semua orang baca Quran malam ini. Karena itu kita baca Yasin 3 kali. Ingat, Yasin 5 quri'alahu. Yasin menurut niat orang bacanya. Maka karena itu kita baca Yasin 3 kali. Yasin pertama kita mohonkan pada Allah, kiranya kita diberikan Allah umur panjang, sehat walafiat untuk ibadah. Yang kedua, mohon pada Allah kiranya kita berikan rezeki yang cukup, yang halal, bekal ibadah tahun ke depan. Yang ketiga, kita mohon pada Allah diukarkan iman takwa kita untuk menjadi modal kita beribadah pada Allah Ta'ala. Yang kita mohon juga supaya kita hindari bala, bencana, musibah, sulitan, penderitaan, penyakit, fitnah setahun yang akan datang. InsyaAllah kabul. Karena itu bacalah Yasin 3 kali. Ini setelah solat sunat 2 rakaat, solat sunat Lailatul Baro'ah, solat sunat nisfu Sya'ban. Boleh berjamaah.
Ini tidak ada larangan berjamaah. Sila berjamaah biar semuanya ikut serta rame-rame. Kami sudah mengamalkan insya-Allah kurang lebih 50 tahun solat sunat nisfu Sya'ban di Selong. Pertama kali mengimami kami almarhum Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Yahya, yang dulu beliau disebut penghulu Kota Pancor, kepala desa Pancor, dan pengiring Maulana Syekh kemana-mana dulu. Selalu beliau hadir untuk baca Quran di tempat acara-acara sebelum banyak tukang ngasar kita. Itu dia. Mau berjamaah, tidak berjamaah, silakan, terserah. Yang penting kerjakan dan baca Yasin 3 kali. Mohon pada Allah apa yang dimohonkan. InsyaAllah jadi kabul semuanya. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita jawab pertanyaan dari pengusaha yang kemarin banyak ketinggalan. Kurang lebih iaitu sebanyak 14 pertanyaan. Kami jawab lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni yang bertanya? Okay. Mami tuan, apa hukumnya orang yang ngutang puasa Ramadan sampai di bulan Sya'ban belum dibayar, belum diqadha? Terima kasih dari Husnul Rakam. Rakamun artinya bisa tulisan, okay? Kepada Mbak Husnul Rakam. Bulan Sya'ban inilah kesempatan bagi mereka belum qadha puasa. Yuk, siapa yang belum qadha puasanya, ibu-ibu terutama, karena melahirkan, karena haid bulan Ramadan, karena nifas dan sebagainya, sehingga tak bisa puasa bulan Ramadan, belum diqadha. Sekarang sempatan. Sekarang ini kan sekitar tanggal 6-7, okay? Masih 3 minggu lagi sempatan qadha puasa Ramadan. Kalau tidak berarti sengaja tidak mengqadha puasa. Mana wajib qadha, nanti wajib juga fidyah di samping dosa kalau sengaja melalaikan puasa. Nabi bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin lam yaqdi shaumud dahr wa in shama." Siapa sengaja meninggalkan puasa bulan Ramadan sekali sehari saja, tidak puasa sengaja, tapi kan karena sakit, kan karena melahirkan, kan karena haid, sengaja malas puasa, maka 1 hari tidak puasa, tidak bisa diqadha dengan puasa seumur hidupnya. Ayo, kalau apalagi 1 bulan yang di Allah. Nabi mengatakan tiangnya Islam ada 3. Di atas tiang itulah berdiri agama Islam. Siapa meninggalkannya, kafirlah dia. Pertama syahadat, kedua solat, yang ketiga puasa. Siapa tidak mengerjakan 1 di antaranya, maka sengaja kafirlah ya. Sabda Nabi SAW. Baru saya baca kitabnya. Dan kitab apa namanya itu, At-Targhib wa Tarhib hadis. Itu dia. Karena itu sempatan sekarang diqadha, tidak diqadha dosa semakin besar, dan wajib juga fidyah. Qadha wajib, fidyah wajib, di samping kesalahan kita menunda-nunda hutang kepada Allah. Fadainullahi haqqu an yuqdha. Hutangmu kepada Allah dipantas kau segera lunasi, bayar. Sabda Nabi. Demikian pada Husnul Rakam. Kaum muslimin muslimat yang ada di Rakam, mohon didoakan dia. Mudah-mudahan diberikan kesihatan, keafiatan. Okay? Besok hari Ahad kita dapat undangan untuk menghadiri acara wisuda santri tahfiz Quran di Musalla Sirzam yang ada di Rakam sana, miliknya Umminda kita Karamah Hajasti Rahun Zainuddin Abdul Majid. Okay? Pagi hari Ahad akan datang, lusa kita akan menghadiri acara wisuda bagi mereka yang sudah hafal Quran, terutama 5 juz. Juz pertama 23, juz 29 dan 30. Mereka hafal 5 juz di wisuda besok. Alhamdulillah, patulab talibat mahat sudah hafal 5 juz. Harus anak-anak kecil hafal. Maka lebih-lebih tulab talibat mahat Darul Quran wal Hadis. Dan itu maka pelajaran tafsir untuk mahat ditambah
hadis ditambah napa sesuai dengan namanya Mahat Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafiyah NWDI Pancor. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur pada Allah Taala satu segi dan kita bersabar satu segi. Syukur yang pertama karena alhamdulillah Ustaz kita Muhammad Rifki alhamdulillah mendapat suara terbanyak untuk jadi anggota DPD dari Provinsi NTB. Kan 4 orang anggota DPD. Beliau mendapat suara terbanyak sekarang ini. Mungkin nanti bertambah. 40,000 lebih. Dia paling tinggi dari 4 orang. Dan ada di bawahnya 38,000. Di bawahnya ada lagi 36,000. Di bawahnya paling kecil 31,000. Maka insyaAllah beliau menjadi anggota DPD dari NTB nomor 1. Alhamdulillah. Yang lain sayang, 1000 sayang. Partai-partai yang baru tidak ada yang masuk Senayan. Semuanya tidak masuk Senayan. Mungkin ada 10-12 partai baru tidak ada masuk Senayan. Yang baru-baru. Kenapa? Syaratnya masuk harus mendapatkan suara 4%. Sekurangnya 4%. Lantas yang lain-lain tidak ada yang sampai 4%. Okay? Tetapi P3 bisa dapat 4%, tapi di tempat lain dia ternyata belum 4%. Mudah-mudahan kita doakan. Walaupun teman lain kita doakan mudah-mudahan P3 dapat 4%. Tidak apa-apa. Cuma mewakili juga dari NTB, teman-teman dari sini. Terutama Ibu Dr. Andas Hajah Wartia, MPD. Beliau sama dengan saya. Dari Sekarbela. Saya dari Sekarbela Gubuk Mamban. Beliau dari Gubuk Pandemas kalau nak clear. Atau dari Karangpula. Mudah-mudahan sukses. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur. Ustaz Farabi bisa mencapai harapan kita. Dan itu segala sesuatu ada hikmahnya. Di balik itu ada hikmah, harus kita ambil pelajaran daripadanya. Kita lanjut. Tuan Guru, dia mau tanya apa boleh kita sembelih kambing yang sedang hamil, tak pakai akikah. Dari segi boleh, apa ndak kasihan? Lebih baik dong kambing betiannya itu kita pelihara, ganti dengan kambing yang lain. Biar supaya anaknya nanti berkembang sehingga bertambah jadi 2 ekor. Induk kambing, anak kambing. Kita ganti dengan kambing jantan. Itu kambing betina yang tidak betian, tidak bunting, tidak hamil. Gitu di segi boleh aja. Pandak kasihan. Anak kambing yang mau lahir, kita korbankan ikut. Kita sembelih. Kalau masih hidup, sembelih. Tapi kalau sudah mati, maka halal anaknya dalam perutnya si kambing. Tapi lebih bagus tentunya kita biarkan hidup anaknya dengan induknya, kita ganti kambing yang lain. Di segi boleh halal. Halal dari siapa? Baik. Lanjut. Tuan Guru, tiang hanya bisa baca Sayyidul Istighfar di bulan Sya'ban dan selawat pada Nabi. Boleh ke tiang dari Mas bagi? Segi boleh kan semuanya amalan sunat. Tapi apa hendak dilakukan? Kumu lailaha wa sumu nahraha. Malamnya anda solat sunat, baca Yasin dan sebagainya. Kemudian siangnya anda puasa sunat. Malamnya solat sunat dan baca Yasin, baca doa. Siangnya puasa sunat. Gitu anjurannya dalam hadis. Boleh aja. Apa yang paling dianjurkan kita? Pertama, puasa sunat. Yang kedua, tadi anjurkan banyak sedekah. Sehingga Sya'ban disebut bulan roah, bulan sedekah. Kita nanti insyaAllah, kita juga akan nyantuni anak yatim, Ibu Sumi, jamaah di Loyok, Lutfi Wengkang, Bapak M. Yasin, juga yang lainnya, Ibu M. Syafi'i, Bapak Dr. M. Syukri yang selalu bersama dengan kita, Bu Hajar Rehana, Ibu Hajah Abdul Wahab.
mudah-mudahan ikut serta dan merangkam peroleh nilai 700 kali lipat ganda. Dan mudah-mudahan karena itu kita hindar bala bencana musibah setahun ke depan. Itu dia, okay? Mudah-mudahan. Jadi kalau kita mau silakan. Hanya baca selawat, sayyidul istighfar, yang lainnya baca Quran, jangan lupa. Okay? Sedekah jangan lupa kalau memang ada. Kalau tidak ya pergunakan yang lainnya. Makasih pada Ibu Mas bagi ya gimana tentang jamaah pengajian kita di Tanah Mai, panitia pengajian yang insya Allah akan berikan bantuan untuk nisfu Syaban nanti tanggal 14 Syaban. Terima kasih. Moga-moga dibalas Allah. Jazakumullah khairan katsir. Ya, kita lanjut. Dari siapa? Apa ganjaran suami suka pacaran? Itu biasa orang pacaran. Apalagi istri kurang merawat diri. Jadi nanti berbalik pandangan matanya. Dan lebih peduli sama pacarnya sampai dia nikah yang ketiga kali. Sampai saya tidak melalui HP. Dia tinggalkan utang pada keluarga. Kok habis-habisan ini? Ini betul-betul dikulitin suaminya. Hubungi saya pasrah. Cuman bisa innalillah wa inna ilaihi. Itulah dia. Dunia macam-macam sifat manusia. Siapa suami tidak peduli terhadap nafkah keluarganya, dosa baginya. Kapa bil mar'i isman an yudayya ma yakut. Berdosa. Suami tidak peduli terhadap nafkah bagi keluarganya, istrinya, anaknya. Kalau ada orang tuanya wajib dia biayai, juga wajib diberikan nafkah. Jangan orang aja loyal sama orang tapi tidak loyal pada keluarga. Dosa hukumnya. Tangki. Ya Allah, mari perbaiki diri. Bibi dalam bulan Syaban masuk Ramadan, tak perlu aman-aman, damai-damai, harmonis. Harmonis itu mengundang datangnya barokah rumah tangga, rezeki dalam rumah tangga, keharmonisan hubungan suami istri dan keluarga. Sila diperbaiki. Jangan sampai kita belum masuk Ramadan masih belum akod dan damai. Di antara yang tidak dapat ampunan Allah di malam nisfu, yaitu orang yang mutus silaturahim dan orang yang masih menyimpan dendam, permusuhan, kebencian, kedengkian, tidak beroleh ampunan Allah di malam nisfu. Kasihan. Sila kalau begitu semua kita perbaiki hubungan. Pun sudah selesai pemilu, mari perbaiki hubungan. Tidak ada artinya kita mutus hubungan silaturahim. Baik, ya Allah. Lanjut. Pak Tuan Guru, apa boleh mengganti solat fardu yang telah bertahun-tahun kita tinggalkan dengan solat sunat? Soalnya sudah lupa berapa banyak solat yang ditinggalkan. Para pendengar, kalau kita tahu berapa jumlahnya, qadha berapa jumlahnya. Sebulan qadha, 2 bulan qadha. Tapi kalau sudah terlalu banyak terhitung, perbanyak solat sunat. Nabi bersabda besok hari kemudian, pertama kali ditanya Allah pada hambanya, solatnya. Di mana solat hambaku, firman Allah pada malaikat, ya Allah, solat fardunya compang-camping, bolong-bolong, robek-robek ya Allah. Coba lihat, pernahkah dia solat sunat? Sudah ya Allah, ada solat. Jadikanlah solat sunatnya menjadi penampel, penutup kekurangan solat fardunya. Yang kedua, Allah tanya, hai malaikat, coba lihat puasa hambaku. Puasa fardunya sempurna? Tidak ya Allah, puasa fardunya kurek-kurek, bolong-bolong, compang-camping, robek-robek. Kalau begitu cari, apakah dia pernah puasa sunat apa enggak? Sudah ya Allah, ada pahala puasa sunatnya. Jadikan pahala puasa sunat jadi penutup kekurangan puasa fardunya. Hai malaikat, coba lihat zakat hambaku. Beres enggak zakatnya? Ya Allah, tidak beres zakatnya. Pernah zakat, pernah tidak, pelit orangnya. Coba lihat, pernah enggak dia bersedekah? Oh pernah ya Allah. Ya bersedekah untuk anak yatimnya Pak Ustaz Husnan umpama, atau untuk orang miskin di sekitarnya. Jadikanlah pahala sedekah sunatnya menutupi kekurangan zakatnya itu, hai malaikat.
Karena itu jangan abaikan amalan sunat. Besok jadi pengganti daripada amalan wajib yang tidak beres, tidak sempurna, tidak disiplin. Itu dia. Okay? Ayo. Makasih pada anda. Lanjut. Mas bagi Lenny. Dia mau nanya, kan jarak WC dan tempat kita wudu jaraknya 1,5 meter. Apa boleh kita berwudu di WC itu di sana? Mau menjelaskan Lenny Mas. Kenapa tidak boleh? Kan WC-nya bersih. WC-nya sudah disiram, tidak bau lagi. Dan tidak resit. Tidak terpercik air dari WC ke tubuh kita berwudu. Tidak apa-apa. Boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Okay? Selama tidak menyebabkan kita kena kotor, najis, air najis. Tidak. Kalau gitu, wudu aja di jading itu. Saya juga begitu. Yang lain-lain juga demikian. Di jadingnya ada WC. Yang kalau dia berwudu, dia mandi, tidak berpengaruh. Demikian. Penting WC-nya disiram bersih. Terima kasih. Mas bagi lagi. Ya. Lanjut. Ya, izin tanya Pak Tuan Guru, bagaimana hukumnya membagikan harta warisan dengan cara bagi rata? Tidak pakai faraid. Semoga Pak Tuan Guru sehat. Para pendengar, setelah orang tua kita meninggal dunia, ada warisan akan dibagikan pada keluarga. Baik ibu, baik anak laki, anak perempuan. Kalau dibagi, maka nanti anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Ibu juga berbeda. Gimana kalau ada kesepakatan, musyawarah antara semua mereka? Saudara laki, saudara perempuan, ibu semuanya setuju dibagi sama sajalah. Enggak nilainya nanti mungkin sama-sama 10 juta dari 5 orang. 5 orang keluarga semuanya dapat 10 juta. Ibu 10 juta, anak laki 10 juta, anak perempuan 10 juta. Atas kemauan sendiri, musyawarah, mufakat. Boleh apa boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Kalau ada yang keberatan, ya udah kembali pada ilmu faraid. Tapi tidak keberatan, semuanya rela. Tapi jangan dipaksa, jangan ditekan saudara perempuannya, saudara lakinya. Enggak sama pendapatannya. Harus dengan kerelaan, demi persaudaraan, demi akor antara keluarga, demi kasih sayang pada ibu dan bapa, maka mereka bagi warisan sama, semuanya dapat sama. Boleh dan boleh, bagus dan bagus. Demikian pada anda. Baik, kita lanjut. Mami Tuan Guru, moga sehat, amin. Itu yang saya harapkan. Doa dari penuh kami, sehat walafiat. Pagi doa dari saudara kami yang ada di kota Jeddah, Mekah dan Riyadh. Okay? Ada laki Bapak Muhammad Hanafi. Ada perempuan Nadira di Jeddah keduanya. Itu ada juga Hajah Barokah di Mekah. Dan Fadala yang ada di kota Riyadh sana. Demikian pula saudara kami yang ada di Malaysia banyak sekali. Bahkan sampai Papua Tengah ada juga nyampaikan bahwa kami mengikutinya dari Papua sana, Jayapura sana. Masya Allah. Mudah-mudahan anda bulan Ramadan menjadi orang mulia, sehat, selamat, murah rezeki, sukses ibadahnya, disayangi Allah. Amin. Okay? Izin bertanya, apa arti nama Muhammad Toha Asyauki? Muhammad terpuji. Toha itu kan nama surah Toha. Toha, Allah yang maha tahu makna pada huruf seperti ini di awal surah. Yasin, apa yang hanya Allah yang tahu. Allahu a'lamu bimuradi, Allah yang paling tahu maksudnya. Ada mengatakan Toha itu adalah nama lain daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Asyauki artinya yaitu kasih sayang atau rindu, cinta. Okay? Tapi kalau ya namanya Syakiyun artinya celaka. Tapi ini Syauki artinya jadi yaitu yang kita rindukan, yang kita sayangi. Demikian kepada anda. Bolehlah. Okay? Baik, berikutnya.
Pak Tuan Guru, tiang ingin bertanya apa arti nama Muhammad Habibi. Muhammad terpuji, Habibi yang dicintai, yang dikasihani, yang cinta kasih. Bagus juga. Okay. Seperti nama presiden dulu. Setelah Pak Soeharto, Pak Habibi. Okay. Baik. Boleh. Bagus. Lanjut. Pak Ustadz, apa kita salah ambil uang dari caleg? Sudah lewat ini. Tapi kita tidak mau milihnya karena tiang ingin pilih Tuan Guru Bajang. Iya, sama. Kita ambil saja, dapat belanja boleh. Anda berjanji. Nggih, tidak apa-apa. Nggih. Dari Bendung, anak tiang dari Bendung. Oh, nggih. Asal muasal saya punya istri Bendung Utara, Bandung Daya gitu. Baik, nggih. Makasih. Boleh aja. Sudah lewat nggih. Kita ya terima apa hasilnya. Kita punya Ustadz Muhammad nggih yang akan peroleh jadi anggota DPD nggih. Kemudian yang lainnya ada yang tidak berhasil, kita semua terima. Itu adalah tentuan dari Allah Ta'ala. Tentu balik itu ada hikmahnya. Baik, okay. Rifki, okay. Ustadz Muhammad Rifki LC. Baik. Dah lewat, okay. Tinggal kenangan. Sehat selalu Pak Ustaz. Sekarang banyak orang yang pergi umrah tapi dipanggil Inak Tuan, Pak Tuan. Ada juga dipanggil Papu Tuan. Gimana demikian? Pada pendengar biasa kan lazimnya kita akan panggil Inak Tuan, Bapak Tuan, Papu Tuan yang sudah haji, sudah hajah. Nah dulu biasanya orang kan haji dulu baru umrah. Di dalam haji bersama-sama dengan umrohnya. Rata-rata kita begitu. Kita pergi haji bareng-bareng dengan umroh. Umrohnya berkali-kali. Saya dulu insya Allah 3 kali umroh. Sekali haji, 3 kali umroh. Begitu kita diajar oleh Bapak Tuan Guru Hudatullah MA. Muhibbuddin MA. Ada bahkan yang pergi haji sambil umroh 12 kali. 12 kali dari Kota Raja bersama bijanya yang waktu itu Mahat. 12 kali bolak-balik Tan'im, Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahlul, pergi lagi Tan'im. Sehingga selama di sana 12 kali umrah. Masya Allah. Jadi umrah mudah, gampang. Dan kerjaannya ringan. Hanya pergi ke tempat ihram, Tan'im. Ada lagi di luar itu lebih renggang. Dan setelah itu masuk ke Masjidil Haram. Tawaf, sa'i, cukur. Selesai sudah umrah, mau pergi lagi umrahkan orang tua. Kita umrahkan diri, umrahkan orang tua, umrahkan ibu bapak, tuntas selesai. Itu dia. Karena itu tidak pas. Orang hanya pernah umrah dipanggil Pak Tuan, tidak lazim. Bukannya tidak pas, boleh-boleh aja kalau mau. Pak Tuan, Ibu Tuan, Inak Tuan, Bapu Tuan. Cuman pergi umrah doang. Tidak usah deh terlalu kepingin disebut Tuan. Tanpa itu aja sudah ada pahala, rahmat, ampunan. Tapi ingat, wajiban Anda masih menunaikan ibadah haji yang rukunnya, rukun Islam kelima. Tidak sebut umrah rukun ke Islam. Yaitu haji yang disertai dengan umrah juga. Gitu dia. Okay. Makasih. Lanjut. 9 kriteria. Okay. Kriteria siapa ini? Perempuan yang disukai laki soleh. Para pendengar. Begini. Okay. Kok kalau sudah tahu begitu kenapa tanya? Bukan hanya 9, cukup 4 saja sudah menjamin wanita. Jadi wanita baik, solihah dan dijamin surga.
Ayyuma mar'atin salat khamsaha shamat syahraha ta'at balaha hafizat farja qila laha yaumal qiyamah udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Siapa-siapa seorang istri, seorang perempuan, solatnya lancar, padu maupun sunat, puasanya lancar, padu dan sunat, dan dia taat bakti hormat kepada suaminya, dan dia pelihara kehormatannya, hartanya, anak suaminya dia pelihara, besok dipanggil, bu, silakan masuk surga ke dalam masuk surga melalui pintu mana saja maunya anda. Bebas masuk surga 8. Allah. Dalam hadis yang lain sebutkan, khairun nisa in nazata saratka in amata ta'atka, kemudian in aqsamta 'alaiha abaratka in gibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Siapa-siapa seorang perempuan kalau dipandang menyenangkan hati, tidak cemberut, tidak manyun, judas, tapi menyenangkan hati kalau dipandang. Apabila diperintah, disuruh, segera melaksanakannya. Kemudian apabila berikan nafkah, dia terima dengan senang hati, senyum, simpul, syukur. Dan apabila tinggalkan suaminya, pelihara dirinya, pelihara harta bendanya, dia pelihara anaknya, maka itulah wanita-wanita yang terbaik. Nabi bersabda, arba'atu minan nisa fil jannah, arba'atu minan nisa fin nar. 4 golongan wanita di surga, 4 golongan wanita di neraka. Mana wanita di surga hajalah. Wanita yang taat pada Allah, tindih buat diri, dan di rumah nantiasa jaga tingkah laku ucapannya. Wanita yang kedua, wanita yang punya anak dan sabar menerima nafkah berapapun dari suaminya. Yang ketiga, wanita-wanita apabila suami ada di rumah, dia jaga mulutnya, lidahnya. Apabila suami tidak di rumah, dia jaga kehormatan dirinya. Yang keempat, wanita tinggal mati suaminya, demi anak yatim tinggalkan, dia tidak pikir lagi untuk kawin lagi, biarlah menjadi juara bertahan. Ayyuma maratin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Siapa seorang istri meninggal dunia, diredai suaminya, pasti masuk syurga. Sebaliknya, ayyuma maratin talabat min zawjiha talaq min ghairi ba'sin la haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapa seorang istri dikit-dikit minta cerai, 1 sayang, 2 sayang, 3 sayang, 4 burung. Kenapa burung? Mikir pasaran janda lagi sepi. Maka wanita dikit-dikit minta cerai, haram baginya, baunya syurga. Itu sabda Nabi SAW. Kita ambil dari firman Allah, surah Al-Azab ayat 35. Di sini jelaskan tentang laki atau perempuan yang dapatkan balasan dari Allah Ta'ala, ampunan dan syurga. Tentu wanita-wanita mulia ini. Mana dia? Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Punya orang Islam yang betul Islam, laki perempuan, orang beriman, laki perempuan, wal qanitin wal qanitat, orang-orang yang taat, laki dan perempuan, setia, wasadiqin wasadiqat, laki perempuan yang jujur. Kemudian wasabirin wasabirat, laki perempuan yang sabar. Khashiin wal khashiat, laki perempuan yang khusyuk solatnya. Musadiqin musadiqat, laki perempuan yang suka bersedekah. Shaimin wal shaimat, laki perempuan yang puasa dengan benar. Wal hafizina furujahum wal hafizat, laki perempuan yang melihara kehormatan dirinya. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, laki perempuan yang banyak berzikir pada Allah. Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah janjikan pada mereka, siapkan bagi mereka ampunan atas segala dosa-dosanya, balasan besar yaitu syurga. Ayo, di sini saya kita ambil simpulan mana wanita yang dijanjikan syurga oleh Allah, akan dapat balasan yang baik dan tentu disenangi oleh sang suaminya. Itu saja cukup jadi jawabannya, yaitu hajjah. Baik. Lanjut. Ini dia. Pak Ustaz, hamba Allah dari Sikur. Apa ditanyakan?
apakah boleh mengusap air wudu dengan handuk dan boleh wanita haid mengajarkan membaca Iqra? Mengelap badan telah berwudu dengan anduk, dengan sabut tangan, boleh dan boleh, tapi bagusnya cukup dilap dengan tangan saja. Nabi SAW dah berwudu, dikasih kain lap oleh Siti Aisyah. Nabi menolaknya, dia yampudul ma biyadihi. Beliau mengusap air di air basuhan wudu dengan tangannya aja, dengan telapak tangan, tidak dengan anduk. Tapi dari segi boleh-boleh aja. Okay? Kemudian berikutnya, seorang yang haid mengajarkan Iqra boleh, yang penting tidak mengajarkan ayat-ayat Quran. Okay? Umpama surah-surah pendek, tidak diajarkan, itu cukup aba, dan seterusnya, silakan boleh. Tapi pada saat membaca ayat Quran, baik surah pendek maupun yang lainnya, jangan sampai mengajarkan ayat Quran bagi wanita yang sedang haid. Kan tidak boleh baca Al-Quran orang yang haid. Demikian pada anda. Okay? So hari Ahad hadiri acara iaitu wisuda para santriwan santriwati yang hafal Al-Quran minimal 5 juz. Juz 1, 2, 3 dan juz 29, juz ke-30. Di musallanya Al-Mukarramah Umminda kita. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, tetap mendoakan kita. Juga mendoakan jamaah kami di Selong. Karena beliau adalah asal dari Selong, ibunda beliau. Lanjut. Ciri-ciri orang yang berakhlakul karimah. Nah, ini dia. Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nabi tidak hanya diutus untuk menegakkan tauhid, tidak hanya supaya orang taat ibadah, tapi juga menyempurnakan akhlak. Akmalul mu'minina imana ahsanum khuluqa wa atfahum bi ahli. Paling sempurna iman seorang adalah yaitu yang paling baik akhlaknya dan paling kasih sayang kepada keluarganya. Paling baik akhlak dan paling baik kasih sayangnya pada keluarga, pada istrinya, kepada anaknya, pada ibu bapaknya, terdiang, kepada cucunya. Cucu juga jangan lupa. Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah husnul khuluq. Paling banyak babkan orang masuk surga adalah takwanya pada Allah dan akhlaknya yang mulia. Karena itu maka akhlak adalah buah pada iman dan takwa. Iman ibaratnya batang pohon yang masuk dalam tanah. Kemudian takwa adalah yaitu pohonnya, batang pohonnya dengan cabang-cabangnya. Akhlak adalah buah daripada iman dan takwa. Kalau baik akhlak orang, pasti baik iman takwanya. Tapi kalau akhlaknya jelek, rusak, maka berarti imannya tidak beres, takwanya tidak beres. Gitu di sana kelihatan. Ingat saja, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang sempurna jika orang pada kejahatan dan kemungkaran. Karena itu maka tadi jadi bahan khutbah saya tadi tentang akhlak yang paling mulia. Nabi bersabda, makarimul akhlaq ya asyaratu asya. Akhlak paling mulia ada 10. Yaksimuha man arada bisa'adah. Allah berikan akhlak 10 ini pada orang yang diinginkan Allah menjadi orang yang mulia, orang selamat dunia akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Siti Aisyah. Siti Aisyah sendiri mendengar Nabi mengucapkan sabdanya ini. Karena itu bagus kaum wanita. Okay? Perhatikan hadis ini dari Siti Aisyah riwayat Imam Al-Hakim. Mana dia akhlak yang mulia itu? Pertama, sidqul hadis, kejujuran. Harus jadi orang jujur kita. Kalau akhlak mulia, nomor 1 adalah jujur. Jangan bohong. Nabi tanya, ya Rasulullah, ayu zambi a'zam. Pada dosa paling besar, ya Rasulullah. Nabi mengatakan, yaitu pertama, asyirk billah. Syirik kepada Allah. Termasuk seher. Yang kedua, ya Rasulullah, kukul walidain. Bangga, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, Nabi mengatakan dalam satu hadis, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur.
Yang ketiga adalah bohong. Diulang Nabi berkali-kali. Tapi dalam hadis yang lain mengatakan, dosa besar nomor 3, antuzania bihalilati jarika. Kau berzina dengan isteri tetanggamu. Berzina dengan isteri tangga. Zaman sekarang tidak hanya berzina dengan isteri tangga, tapi juga dengan anak tetangga. Anak tetangga di bawah umur. Ujungnya apa? Mereka dihukum sampai 15 tahun. Di penjara selong aja ada yang begitu. Ada yang demikian 15-an tahun. 14 tahun dihukum. Karena perkosa anak di bawah umur tetangganya. Na'udzubillah. Jadi dosa yang paling besar adalah berbohong. Karena itu maka sifat akhlak yang paling mulia nomor 1 adalah kejujuran. Nabi mengatakan al-jannah darus sidqi, surga itu rumah orang jujur, wa darul kadhibi, neraka itu rumah orang-orang yang bohong. Binasir qatu maknina, orang jujur itu tenang hatinya. Wal kadhibariba, orang yang suka bohong pasti galau, stres hatinya. Dari sana kelihatan. Masya Allah. Akhlak nomor 2 yang paling baik, sidqul ba'si. Apabila kita sabar menghadapi kehidupan. Karena banyak orang yang sedang tak tenang, gelisah, resah. Dan WHO mengatakan abad 21 sekarang ini adalah abad kegelisahan, abad galau, abad stres, abad banyak orang bunuh diri. Dikhawatirkan sampai nanti calon DPR, DPRD yang gagal bisa jadi bunuh diri atau kena serangan jantung, masuk rumah sakit. Sudah siapkan kamar-kamar khusus untuk mereka yang gagal menjadi anggota legislatif untuk opname di rumah sakit masing-masing. Ya Allah, kan itu kita harus sabar. Tadi penjara saya sebutkan, sabar itu ada 5. Paling ringan sabar dalam bala bencana musibah. Yang kedua lebih berat dan lebih besar pahalanya sabar dalam ibadah. 3, sabar dalam nikmat. Yang 4, sabar dalam amar ma'ruf nahi munkar, berjuang, berjihad. Dan paling berat sabar adalah sabar melawan hawa nafsu sendiri dan melawan godaan syaitan. Sabar yang paling berat dan itu paling besar pahalanya. Ayo, mari kita bersabar. Yang berikutnya, akhlak paling mulia berikut, iqta'us sa'il, pemurah orangnya, dermawan orangnya. Al-jannatu darul askhia wan nar darul bukhala. Surga rumah orang pemurah, neraka rumah orang pelit. Diminta sumbangan untuk anak yatim, pelit. Ada yang berikan kami sumbangan, alhamdulillah, semoga dibalas Allah sementara. Ibu Hajah Mariana Wahab sehat ibu. Masih kita kenang jasa ibu, mudah-mudahan ikut serta lagi nanti di hari ini Bu. Kemudian Nabi mengatakan orang yang pemurah dekat pada Allah, dekat pada manusia, dekat pada surga, jauh-jauh dari api neraka. Mari kita menjadi orang yang pemurah. Suka memberi. Kemudian berikutnya al-mukafah bisanai, yaitu merasa puas, qanaah dengan karunia Allah. Jangan selalu mengeluh kekurangan-kurangan. Syukurin dulu yang sudah ada. InsyaAllah Allah nambah rahmat, nikmatnya, rezekinya kalau sudah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, nikmat bertambah. Kalau kalian kufur nikmat, azab Allah bertambah. Nauzubillah. Kemudian berikutnya akhlak yang mulia adalah hifzul amanah, memelihara amanah. Mana amanah? Islam amanah, badan kita amanah, keluarga kita amanah, semuanya amanah. Madrasah amanah. Ya Allah, semuanya termasuk amanah. Agama ini amanah. Kita pelihara, kita jaga. Titipan orang amanah juga. Kemudian silaturahim, menyambung hubungan, kasih sayang, silaturahim. Itu adalah akhlak yang paling mulia. Nomor sekian. Selalu menjaga. Apalagi kalau bulan Sya'ban ini ada pelunggut yang samin, dah bersapa, maka kita tidak kebagian ampunan Allah di malam nisfu nanti. Apalagi masuk Ramadan kalau begitu. Dan diterima kehadiran kita bulan Ramadan. Hati masih kotor, masuk bulan suci. Mestinya suci, masuk kepada yang suci. Karena itu, jaga silaturahim. Sambung hubungan silaturahim. Jangan gengsi, bermaaf-maafan.
At-tadammumu lil jar. Akhlak berikutnya, selalu baik sama tangga, selalu baik sama tangga. Nabi pernah bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang selalu nyakitin tetangga, lu tidak baik sama tetangga, demi Allah tidak beriman. Allah, gimana? Tanya diri masing-masing, dah baik tak kita sama tetangga? Dan nyambung tak sama tetangga? Minimal tak pernah nyakitin tetangga. At-tadammumu li sahibi, lu baik sama sahabat, lu baik sama sahabat, sama kawan kita bekerja, kawan kita di madrasah, kawan kita kuliah, kawan kita di pasar dan sebagainya, di kampung, selalu baik sama sahabat. Itu akhlak berikutnya. Dan iqra'ud daib, memuliakan tamu. Ibu-ibu, muliakan tamu wajib hukumnya. Siapa iman pada Allah, kemudian tandanya beriman adalah selalu memuliakan tamu. Tak perlu disuruh-suruh, bu, siapkan, bikinkan kopi, teh, dan tamu itu orang terhormat. Okay? Berarti kita belum iman pada Allah, kemudian kalau tidak hormatin tamu. Dan tamu itu sabda Nabi, datang bawa sibuk rahmat, datang bawa sibuk barokah, dan dia tinggalkan kita dengan meninggalkan ampunan Allah bagi kita yang ketamuan. Sibuk rahmat ikut, barokah ikut, dan ampunan Allah tinggalkan oleh tamu kita. Dengan kata lain, tak rugi kedatangan tamu, biarpun 2-3 gelas kopi kita bikin, tak rugi. Karena dia datang bawa rezeki sendiri, sabda Nabi. Tamu wajib kita muliakan. Karena kita kalau bertamu juga mau dihormati juga kita. Saya juga sering bertamu ingin dihormati mana-mana. Okay? Nabi bersabda, siapa kedatangan tamu, dia menyiapkan makanan untuknya, itu jadi dinding neraka baginya. Terakhir, hajjah. Akhlak yang paling baik itu adalah al-haya, punya sifat malu. Okay? Al-haya minal iman. Sifat malu itu bagian pada keimanan. Nisful iman, setengah iman. Sifat malu. Puncak akhlak yang paling mulia ini adalah sifat malu. Malu kepada Allah yang memberikan kita segalanya. Malu pada Nabi yang telah memberikan kita petunjuk hidayah. Malu kepada orang tua. Malu kepada guru. Malu kepada siapa yang telah berjasa. Mari kita punya sifat malu. Puncak akhlak yang paling mulia adalah sifat malu. Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, pasti kau berbuat apa saja mau anda tanpa mikirkan, tanpa malu-malu pada orang. Ya Allah. Nabi bersabda, ada 6 macam amalan yang menghapuskan pahala dan pahala. Pertama, al-istighal bi'ubinas, sibuk dengan aib orang, kekurangan orang. Itu aja diomongin tiap hari, kekurangan orang. Dan dia sendiri kurangannya lebih banyak. Dia ketahui orang punya kurangan 1 atau 2. Kurangan dia sendiri mungkin belasan. Dia tidak pikirkan. Hanya mikirkan kekurangan orang. Hingga bila perlu viral. Di HP-HP semua orang nonton. Ya Allah. Yang kedua, qaswatil qalbi. Keras hati, iri hati, dengki. Itu menghapuskan pahala. Zulmun la yantahi, berlaku zalim, tak henti-hentinya berlaku zalim, aniaya, nyakitin orang. Yang keempat, hubbu dunia, serakah terhadap keduniaan. Yang kelima, qillatul haya, sedikit rasa malu, tak punya rasa malu, hilang rasa malu. Sekarang zamannya orang banyak yang tidak punya rasa malu. Akhirnya terakhir, yaitu tulul amal. Panjang angan-angan, mau bikin mercusuar, mau bikin yang paling hebat. Padahal di balik itu saja akan kita dapatkan apa mungkin. Itulah zaman sekarang, dan ini disebut makarimul akhlak, akhlak yang paling mulia, paling utama hajjah. Kita lanjut, itu akhlak yang paling mulia. Tentunya termasuk di situ yaitu malu pada orang tua. Orang tua begitu besar jasanya, tanda taat, tanda bakti, tidak setia. Malu pada suami, malu pada siapa lagi, tetangga dan lainnya. Baik.
Ya. Apakah sah zakat fitrah 2 orang berzakat ke 1 orang penerima zakat dari baik Siti Mariam Desa Mangkung. Dulu orang Kendang ya, termasuk. Baik Siti Mariam Mangkung, Lombok Tengah bagian selatan. Masya Allah. Okay. Zakat fitrah dari 2 orang berikan pada seorang. Boleh dan boleh. Kenapa tidak? Si A berfitrah pada si D. Si B berfitrah pada si D. Boleh. Tapi kan paling bagus ada pemerataan. Okay? Jangan yang dapat banyak. Tapi yang tak dapat banyak. Yang ada nanti di hari Idul Fitri, ada orang keliling minta sumbangan, sedekah. Kenapa? Tak kebagian fitrah. Yang satu dapat fitrah banyak-banyak. Tapi yang satu tidak dapat sama sekali. Itu tidak adil. Harus ada pemerataan. Itu juga dalam hal negara kita. Pemerataan. Ada orang yang pergi pamer kayanya ke luar negeri. Ke Eropah, ke Jepang, ke China, ke Amerika dan sebagainya. Ke Australia. Tapi di balik itu, sebanyak saudara kita di negara kita ini yang kadang-kala belum terfikir apakah dimakan hari ini, malam ini, karena miskinnya, kerjaan tidak ada, penghasilan tidak ada. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu yang terjadi. Karena itu jangan pamer, jangan sombong, riak, sok pamer. Orang pamer itu disebut Nabi syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgar. Paling aku takutkan pada umatku adalah syirik kecil. Apa syirik kecil? Rasulullah ar-riya, so pamer, riak. Sekarang banyak zamannya. Kalau tidak dilihat orang, tonton orang, tidak puas. Jadi semuanya masuk orang-orang syirik kepada Allah pun syirik kecil. Nauzubillah. Okay. Terima kasih kepada pelinggih dah. Baik. Lanjut. Iya. Tiang pendengar setia. Gimana Pak Ustadz? Tiang ibu rumah tangga, saya dikasih uang cuman sekian ribu oleh suami, tak cukup kebutuhan. Nah ini dia suka mengeluh ibu nggih. Padahal itu perluan dari A sampai Z. Emak saya kawin, tak pernah dibelikan. Wah ini lagi pakaian dan sebagainya. Kalau dia sendiri belanja tiap hari, gimana hukumnya? Suami pelit, medit. Ya Allah. Kan nanti di akhirat suami tidak menyenangkan istri, dia tanggung jawab. Nah istri tidak ridho. Masya Allah. Para pendengar sudah kita sampaikan. Okay? Kita harus berlaku adil. Apalagi punya istri 2, berlaku adil. Mangkana bintani, mangkana zaujatani. Imra'atani. Siapa punya 2 istri, dia berlaku adil pada 2 istrinya. Cendong sebelah aja, besok badannya bengkok di hari kemudian. Kalau dia tidak berlaku adil, pelit kepada keluarganya, padahal hartanya cukup banyak, maka besok dia akan mendapatkan tanggungjawab dosa di hari kemudian. Kafa bil mar isman ayyudai'a man yakul. Berdosalah seorang laki-laki suami yang tidak memberikan tanggungjawab nafkah kepada yang wajib diberinya tanggungjawab nafkah, istrinya, anaknya dan seterusnya. Silakan diminta dengan cara baik-baik, dengan ramah tamah, senyum simpul, penuh kasih sayang, pandai merayu-rayu, kata-kata yang lemah lembut, bu. InsyaAllah ta'ala. Demikian pada ibu. InsyaAllah. Dan dulu banyak mengeluh lah. Lebih baik dekatkan diri kepada Allah. Banyak solat, banyak zikir, banyak doa, banyak baca Quran. Sambil berdoa mudah-mudahan, ya Allah jadikan suami saya penuh kasih sayang pada keluarga. InsyaAllah Tuhan kabulkan. Jangan tidak suka berdoa ini. Baik. Zaman sekarang menjelang Syakban, Ramadan, banyak berdoa. Pak Tuan Guru, bagaimana hukumnya orang ketika menyembelih ayam atau sapi tidak tahu doanya?
lalu Muhammad Jalalus Sayuti. Para pendengar, pokoknya orang Islam nyembelih sapi, kambing, ayam dan sebagainya sah sembelihannya. Walaupun dia tidak baca bismillah, tapi dia orang Islam. Apalagi harusnya baca bismillah dong. Kulu amrin zibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar qalil barakah. Apa-apa perbuatan baik mulia tidak dimulai dengan bismillah, maka hilang berkahnya. Nyembelih juga harus dengan nama Allah. Andai kata tidak dibaca basmalah, sah sembelihannya orang Islam. Tapi kan paling baik harus baca bismillah. Okay? Tak ada doa yang khusus. Pokoknya baca bismillah, sah sembelihannya. Dan insyaAllah barokah dan barokah. Apalagi nanti dapat sedekah juga. Okay? Tadi masak, perbanyak airnya, bagi airnya kepada tetangga sebelah kiri kanan. Okay? Nabi nyuruh kita, "Idza dhabahta marokatan faksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Apabila engkau memasak bebalung. Bebalung ni bahasa Inggris. Kamu perbanyak airnya dan bumbunya. Kau bagi-bagi airnya ke tetangga sebelah. Airnya aja. Isinya kenapa? Kau tidak ada sedikit ayam kecil disembelih, maka airnya aja yang banyak, air bebalungnya. Gitu dia. Itu disedekahkan bagus demi untuk keharmonisan tetangga. Makasih kepada beliau di Ngitang Mangkung. Ya, orang Gendang. Makasih pada semua keluarga. Selamat nisfu Syaban dan selamat bulan suci Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan bulan Ramadan dan masih sehat walafiat, murah rezeki dan tahan berpuasa, beribadah pada Allah. Baik puasanya, tarawihnya, tadarusnya, berjamaahnya, ngajinya, semua amalan yang sangat besar pahalanya bulan Ramadan. Mudah-mudahan masih umur kita. Moga-mogi. Amin. Jalalus Sayuti. Okay? Baik. Selesai solat, biasanya kita menghadiahkan Fatihah kepada keluarga. Dan siapa yang sebaiknya Fatihah pertama dan kedua seterusnya. Pak Hanafi. Yang pertama, Sayyidina Muhammadin Sayyidilana, untuk kanjeng Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Yang kedua, untuk alim ulama dan orang-orang tua kita. Okay? Guru-guru kita. Nah, itu bagi umat Islam. Okay? Bagi umat Islam. Tadi ibu bapa kita kena. Kemudian, kepada umat Islam semuanya. Okay? Pejuang-pejuang Islam, kaum muslimin, baik yang ada di tempat jauh, lebih-lebih kaum muslimin yang ada di Palestina, Gaza itu. Mari kita sama doakan semua pendengar, baik yang ada di Mekah sana, di Jeddah. Kita doakan semoga saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang senantiasa disiksa, dianiaya dengan zalim oleh Zionis Israel. Semoga Allah memberikan balasan, semoga Allah melindungi, semoga Allah memberikan imbalan. Dan mereka yang telah menganiaya umat Islam sampai sekarang 27,000 orang lebih. Kenapa dunia tidak bisa menghentikan Israel dengan kekejamannya? Kenapa umat Islam yang ada di Timur Tengah tidak bisa menghentikan kejahatan Israel tersebut? Masya Allah. Dan jangan kita dapat teguran dari Allah, nah kita tidak membela saudara kita hingga mereka menjadi korban keganasan kekejaman Yahudi, Israel, Zionis. Itu dia para pendengar. Kita doakan. Demikian pula saudara kita yang di tanah air, yang kena musibah banjir dan sebagainya. Mari kita sama doakan, mudah-mudahan Allah memberikan keringanan, kebebasan dari bala bencana, musibah, fitnah dan seterusnya. Moga-moga. Amin. Allahumma amin. Pak Hanafi. Okay. Jadi kita bacakan Fatihah. Nabi bersabda, Al-Fatihah itu 5 quri'at laha. Fatihah itu menurut niat orang yang membacanya. Zaman Nabi ada sahabat yang diminta untuk mengobati orang sakit digigit oleh ular. Ketua kampung di tempat itu, suatu tempat digigit ular. Dia kesakitan luar biasa. Maka umat Islam yang betulan nginap, merantau,
nginap tempat itu, diminta ada di antara saudara-saudara bisa mentera, jampi atau obat untuk ketua kadus kami, kepala kadus yang digigit ular. Oh, kami coba katanya. Oleh sahabat ini dia baca Fatihah. Dia usap di tempat yang sakit, yang kena gigitan ular. Takdir Allah, mujizat Al-Quran, langsung dia sembuh. Karena itu maka ketua atau kepala lingkungan kadusnya dengan masyarakatnya berikan hadiah kambing, mungkin sekitar 10 ekor kambing, berikan hadiah pada sahabat Nabi yang bisa mengobati dengan hanya baca Fatihah doang. Hal itu sampaikan pada Nabi. Maka Nabi senyum tertawa menunjukkan boleh kita nerima upah daripada jampi, mentera, doa, ngobatin orang yang sakit. Boleh hukumnya. Nabi membuktikannya. Masya Allah. Jadi demikian urutannya. Pada untuk yang pertama Kanjeng Nabi bersama para sahabat-sahabat dan keluarga. Yang kedua untuk para alim ulama, untuk orang tua kita, pemilik kerabat kita. 3 untuk seluruh umat Islam. Okay? Mungkin guru-guru kita, santri-santri kita, tolab-tolibat mahad kita. Kita doakan. Kalau saya baca Quran, sering setelah baca Quran, ya Allah, ya Rabb, icanin ya Allah, barokahnya, pahalanya untuk diri, untuk ibu bapa, untuk istri, untuk guru-guru, untuk keluarga, famili, kerabat. Dan untuk murid-murid kami ya Allah, untuk jamaah kami ya Allah. Orang berjasa pada kami ya Allah, mohon berikan barokahnya bacaan Quran ini ya Allah. Habis-habis solat tahajud baca Quran, di situ kita niatkan pahalanya untuk siapa yang kita inginkan. Demikian Pak Hanafi. Baik, biar ini di Pengadangan, bukan yang di kota Riyadh, bukan yang di kota Jeddah atau Makkah. M. Hanafi namanya kalau itu. Makasih pada anda di kota suci. Berikutnya, apakah betul kita tidak boleh menyebut kekurangan seorang, baik yang pekerjaannya bertentangan dengan agama maupun yang kurangannya yang memang Allah jadikan demikian, tentang kurangan pada seorang itu? Pak Hanafi, para pendengar, kalau kita tahu kekurangan seseorang dalam hal perbuatan, akhlaknya tidak baik, perbuatannya tidak baik, maka kita diwajibkan menasihati dan juga mencegahnya. Maro aminkum munkaro falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat kemungkaran di kerjaan orang, cegahlah dengan tangan, dengan tindakan. Kemudian kalau tidak bisa dengan kata-kata, kalau tidak bisa dengan hati, kita tinggalkan tempat itu. Jangan jadi bahan cerita. Yang menjadi bahan cerita sebab Nabi ngancam, man ayyaro akhaw bizambin lam yamut hatta yamalahu. Siapa-siapa yang menghina saudaranya karena dosa yang dikerjakannya, cerita kesana kemari, yamsi bainahum bin namimah, nak kemari untuk menjelekkan saudaranya, telah berbuat salah, maka orang itu sebelum dia mati, pasti dia berbuat yang sama. Pasti dia berbuat yang sama. Karena itu jangan jadi bahan cerita, justru bahan kita dapat pahala dengan cara yaitu kita nasihatin, tegur sapa dia, peringatin dia, dan dia tidak berbuat lagi. Atau kurangan yang ada, jangan. Nabi SAW pernah datangan tamu, seorang perempuan yang kebetulan dia itu menurut hadis dia orangnya buntat. Nabi sama Siti Aisyah datangan tamu seorang wanita yang pendek. Dan dia pulang, ya Rasulullah, alangkah pendeknya perempuan tadi, buntat, perecat perempuan. Kamu sudah memakan daging saudaramu. Kan betul ya Rasulullah, dia orangnya buntat, perecat, mungkin stunting dia. Nabi mengatakan, justru itulah yang namanya engkau mengumpat gunjing yang dosa lebih besar pada dosa berzina. Kalau tidak benar, kau berbohong, maka kau dapat dosa bohong. Tapi yang tadi kau dapat dosa ngumpat, yang lebih besar dosa pada berzina. Jangan sebut kurangan orang. Supaya tahu dia masuk surga, kita yang sempurna ini dia masuk neraka. Nauzubillah. Pak Hanafi. Baik.
Pak Tuan Guru, bagaimana hukumnya orang ketika menyembelih ayam atau sapi tapi tidak tahu doanya? Sudah tadi, lalu Muhammad Jalalus Sayuti mangkung. Okay? Orok gendang ya, orok gendang. Sudah tadi. Sunat membaca basmalah, berdoa setelah nyembelih. Okay? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tinggi, dah cukup. Kita bersyukur pada Allah yang bisa menyembelih dan dapat rezeki bahan untuk disembelih sapi, kambing atau ayam. Pokoknya baca basmalah sudah sah sembelihannya, dah barokah. Itu dia, okay? Walaupun tak pakai doa-doa panjang dan seterusnya. Baik, para pendengar. Itu dia. Lanjut. Dari segi apa kita bisa melihat seseorang hamba Allah itu bahawa dia itu dekat kepada Allah? Dari segi hartanya, tu dari segi ibadahnya, tu dari segi apanya, mohon penjelasan akhlaknya. Iman takwanya dan akhlaknya. Walaupun baik iman takwanya, akhlaknya tidak beres. Rajin solat tapi rajin bohong. Rajin solat tetapi rajin mutus silaturahim. Rajin solat tapi rajin ngumpat. Rajin solat tapi rajin nipu. Berarti akhlaknya tidak beres. Ibadahnya sekalian tidak beres. Dari sana kita lihat. Akhlak adalah buah daripada iman takwa seorang akhlakul karimah. Karena itu maka dari sana kita lihat bahwa orang itu ibadahnya, iya, orang itu dekat pada Allah. Akhlaknya yang baik, yang mulia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada diri, akhlak pada keluarga. Dan juga itu akhlak pada alam lingkungan kita. Makasih, mohon maaf. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah. Makasih, alhamdulillah, Ustaz Muhammad Rifki Farabi. Mudah-mudahan sukses jadi wakil kita di DPD Pusat. Amin, amin. Okay. Baik. Nabi kan mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak memandang pada hartamu, tidak memandang badanmu, tidak memandang pada potongan tubuhmu. Tapi Allah memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. Di sana kita lihat orang itu dekat kepada Allah, bermanfaat kepada sama dan ikhlas. Ada orang berbuat tetapi sok pamer demi diketahui orang. Yang dari Gelora, izin bertanya Tuan Guru, benarkah benarkah orang yang belum melupakan kesalahan orang lain sama dengan belum melupakan kesalahan dalam dirinya? Para pendengar, selama kita masih memikir-mikir kesalahan orang, belum lepas, belum rela, belum ikhlas melupakannya, maka kita berarti belum ikhlas juga dalam berbuat kebaikan. Nabi bersabda, "Uzkuris naini wansal isnaini." Ingat pada dua, lupakan kepada dua. Pertama, ingatlah pada Allah dan ingat kepada kematian. Lupakan kebaikanmu pada orang, lupakan kejahatan orang pada anda. Anda akan selamat. Ingat pada Allah, ingat pada mati. Bagus? Sadar, insaf. Yang kedua, lupakan kebaikanmu pada orang dan lupakan kejahatan orang pada anda. An yusina man asa ilaihi. Tanda orang beriman sanggup berbuat baik pada orang telah jahatin dia, nyakitin dia. Dia lupakan kejahatan orang, kesalahan orang. Itu namanya orang betul-betul beriman. Sabda Nabi dalam satu hadis. Makasih. Okay? Jadi kalau kita masih ingat saja, tadi kita belum ikhlas, maafkannya. Dan wanta'fu aqrabu littaqwa. Kau maafkan orang itu paling dekat pada derajat takwa. Perbuatan paling mulia si Allah ada 3. Afdalul fadail, perbuatan paling utama. Nabi tanya oleh sahabat,
Yang Nabi menjawab, la aradta an tasbiqas sabiqin, apabila engkau ingin menguasai atau menyaingi orang-orang yang mulia-mulia, orang tinggi derajatnya, ada 3 amalkan. Anta'fu amman zalamaka, engkau maafkan sama sekali orang telah berbuat jahat padamu. Antut yaman haramaka, engkau memberi pada orang pelit padamu, bahkan membalas kebaikanmu dengan kejahatan. Dan yang ketiga, antasila man qata'aka, kau nyambung hubungan orang-orang jahat kepada engkau, mutus hubungan dengan engkau. Baru namanya orang itu orang utama, orang yang dekat pada derajat waliullah. Moga-moga amin. Lanjut. Kenapa mengatakan tak aktif RHN katanya? Siapa bilang? Ada seorang haja mengatakan tak aktif RHN katanya. Masa? Okay? Kan kita sedang mengisi ni. Baik. Jadi lengkapnya sambil RHN, sambil Facebook dan YouTube-nya. Izin bertanya Pak Tuan Guru, kalau kita haid 3 hari terus bersih, terus kita puasa sampai 5 hari lagi, apa puasa yang 5 hari itu wajib kita qadha? Para pendengar, haid itu paling lama sehari semalam. Biasanya 6 atau 7 hari siang malam. Paling banyak 15 hari. Berarti ada di antara kaum wanita yang haid hanya 2 hari, 3 hari. Dia tidak keluar-keluar lagi. Maka anda puasa kerana anda keluar lagi. Dan mandi anda puasa. Terus sampai 8 hari dan sebagainya, dah ada keluar sampai 15 hari. Maka berarti anda hanya haid 3 hari. Tapi kalau keluar dalam masa 15 hari, berarti anda wajib qadha puasa di antara haid pertama dengan haid kedua yang masih dalam jangka 15 hari. Tapi kalau sudah lewat 15 hari, maka berarti bukan haid yang keluar, istihadah. Jadi sah puasa anda. Sah puasa anda. Gitu dia. Jadi ingat bahawa haid paling cepat sehari semalam. Biasanya 6 hari, 2 hari. Dengan malamnya paling lama 15 hari, 15 malam. Di luar itu adalah istihadah. Demikian kepada anda yang bertanya dari mana. Okay. Baik. Masa dah ada RHN? Ya. Terima kasih atas doa pelunggu kami. Mudah-mudahan hadapi bulan suci Ramadan dan bulan Syaban sisanya kami nantiasa sehat walafiat dapat mengajak warga masyarakat dalam kota Selong dalam kegiatan-kegiatan, masih berjalan hizibnya, masih berjalan santunan anak yatimnya, masih berjalan pengajiannya, masih berjalan solat jamaahnya. Okay? Semua kegiatan masih berjalan sampai masuk bulan suci Ramadan nanti. Dan full ibadah kita dalam bulan suci Ramadan. Amin. Gimana hukum suami kalau sama orang ramah tamah, kalau dia ngomong sama istrinya lalu jidatnya mengkritik dan keras nadanya kayak singa. Para pendengar, jangan istri juga begitu. Istrinya juga bersikap yang tidak baik. Jadi mari kita sama-sama berniat untuk selalu sama baik. Ingat, senyum kita saja sudah termasuk ibadah, sedekah. Tabassamuka biwajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan orang lain dah sedekah. Apalagi pada suami, apalagi pada istri. Ingat, siapa-siapa seorang istri cemberut, monyong, judes, manyun, bucung, pemongkang, begang di hadapan suaminya, maka dia dilaknat malaikat sampai dia senyum, maka baru berhenti malaikat melaknatnya. Jangan kita laknat malaikat karena dah mengharapkan dari suami, tapi kita sendiri tidak ada kegiatan kita, sikap kita yang baik.
Napa tidak ramah tamah? Napa tidak senyum simpul? Napa tidak berkata yang halus manis, lemah lembut? Kita sebagai isteri memulai dong. Jangan tunggu suami. Kita dari isteri memulai ramah tamah. Gimana suami mau ramah tamah? Dan sendiri manyok, itu monyong, manyun, cemberut, judes. Itu dia, mari bersikap yang samalah. Untuk apalagi mau masuk bulan Ramadan dan kita akan ketemu nisfu Sya'ban. Itu dia, okay? Baik. Semua kebaikan ada balasannya, pahalanya. Makasih pada anda. Mulai dari diri kita. Jangan hanya harapkan dari orang, diri kita juga. Baik. Tuan Guru, ada seorang kekasih saya berjanji pada malam nisfu bersama kekasih. Katanya berduaan di kamar. Sangat berkah. Katanya, Masya Allah. Kenapa begitu? Apa barokah dapat dosa? Barokah membuat maksiat? Barokah yaitu melakukan hubungan? Berkah yang digoda syaitan? Berkah berdua? Siapa berdua, laki perempuan hal nikah, maka dia bersama. Ketiga adalah syaitan, iblis. Apa itu namanya barokah? Jangan. Berarti dia telah Nabi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Nyuruh kita supaya selalu menjaga hubungan baik. Di antara tidak dapat ampunan Allah, dan orang melakukan hubungan seks, zina dalam masa-masa bulan Sya'ban. Sampai datang Syaban belum taubat, apalagi nisfu Syaban masih, maka berarti dia tidak dapat ampunan Allah pada malam nisfu nanti. Jangan sampai demikian. Okay? Baik, makasih. Kita lanjut. Kalau kita dengar sejarah sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar ketika diangkat jadi gubernur, beliau khalifah. Beliau mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa maksudnya? Apakah tidak salah di zaman sekarang selalu berusaha mengejar pangkat kedudukan itu? Para pendengar, itulah beda dulu dengan sekarang. Orang sekarang dapat kedudukan, dia rasakan suatu itu keuntungan yang besar. Dan itu sebetulnya adalah ujian dari Allah. Banyak orang yang mengejar kedudukan, telah dapat kedudukan, melalui kedudukan itulah dia mendapatkan kecelakaan. Apa kecelakaan itu? Ditangkap KPK karena korupsi, masuk penjara sampai sekarang. Kemarin kita lihat banyak mereka dikeluarkan dari penjara KPK, ikut nyoblos, tahu-tahunya orang-orang besar dulu mati-matian berjuang untuk dapat kedudukan, lupa kepada Allah, lupa kepada amanah. Akhirnya dia berbuat korupsi, tangkap KPK, masuk penjara KPK. Nah, ini namanya itu kedudukan yang mencelakakan kita. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wakhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kedudukannya menolong, bukan kedudukan yang membinasakan, menghancurkan. Nah itu, jangan terlalu senang dapat kedudukan. Tahu setelah dapat kedudukan, kita akan dapatkan kecelakaan. Di banyak contoh teladan dari para pejabat-pejabat yang sudah tangkap KPK, kemudian mereka masuk penjara. Kasihan. Itu dia. Yang terlalu senang. Nabi bersabda, bukan orang beriman orang menganggap suatu kenikmatan adalah suatu kenikmatan, padahal itu adalah ujian baginya. Bukanlah satu sifat orang beriman yang dapat ujian cobaan, maka dia harus anggap itu satu kenikmatan. Kenikmatan dianggap sebagai ujian, kemudian ujian itu dianggapnya satu rahmat, kenikmatan dari Allah Ta'ala. Harus begitu, waspada. Yang terlalu senang dapat kedudukan, pada tahu jalan itu kita dapatkan celaka nantinya. Karena itu sabar paling baik. Makasih Pak Hanafi. Ya, kita lanjut.
Terima kasih atas salamnya. Yang mau nanya boleh tidak kita sebagai anak benci sama sikap ayah kita. Nah setelah ibu saya meninggal, ayah saya kahwin lagi dan saat mau kahwin, ayah saya tidak memberitahu saya dulu sebagai anaknya. Karena setelah 3 tahun ayah saya menikah, dia seakan-akan lupa sama anaknya dan istrinya. Sering lupa menceritakan hal yang tidak pernah kami sebagai anak ayah kami lakuin. Sedangkan kami tidak pernah ceritakan semua perlakuan yang tidak baik dia lakoni. Ya, kami ditanya apakah ibu tiri kita baik sama kita. Kita selalu bilang baik ya. Apa agar orang tidak membicarakannya. Tanyaannya, salahkah kita sebagai anak benci sifat ayah kami, Pak Ustaz? Para pendengar, yang namanya benci itu selalu tidak baik. Okay? Kita disuruh oleh Nabi membalas kejahatan bencian orang dengan kebaikan. Allah nanti akan mendukung kita, Allah membela kita, Allah menyokong kita. Kalau kita balas kejahatan itu dengan kebaikan, jangan dibalas kebencian. Okay? Dengan kebencian, balaslah kebencian orang, kejahatan orang dengan berbuat kebaikan kepada mereka. Seperti hadis yang tadi. InsyaAllah Allah akan bela kita, Allah akan menyertai kita, akan berikan kita ridha, rahmat, taufik, hidayah, keselamatan. Jangan kejahatan dibalas kejahatan, kebencian dibalas dengan kebencian. Justru kejahatan orang dibalas dengan berbuat kebaikan. Itu dia anjuran Nabi SAW. Coba, kanjeng Nabi SAW. Itu disakitin orang, dilukai orang. Nabi doakan, Allah ma'adhi qaumi, fainahum la ya'lam. Tuhan beri petunjuk pada kaumku yang menyakiti aku, karena mereka belum tahu kebenaran, ya Allah. Gitu doa Nabi SAW. Bagi orang menyakiti pada punggung Nabi, kaki Nabi sedang berdarah-darah, lempar batu, lempar potongan besi oleh orang kafir. Nabi mendoakan mereka. Kalau mereka tidak mau beriman, dan nanti anak cucunya yang mau menjadi orang beriman, sabda Nabi. Bayangkan, mari kita contoh teladani kanjeng Nabi yang tidak suka balas dendam kepada orang jahat, nyakiti dia. Apalagi orang tua, terlahir ke dunia karena ada ibu dan bapa. Karena itu maka mari kita berbuat baik, mudah-mudahan sambil mendoakan, mudah-mudahan orang tua kita mau menjadi orang sadar, insaf, dan selalu bersikap baik. Dan kita sendiri yang kurang bersikap baik pada orang tua, ujungnya ya itu dia balas-membalas. Auzubillah min dzalika pada anda. Lanjut. Oh ya, zaman Nabi ada pernah terjadi. Seorang laki-laki bercerita pada Nabi, ya Rasulullah, saya punya ibu yang selalu saya berbuat baik kepadanya, selalu berbuat baik kepadanya. Apa perluannya saya layani. Tapi dia selalu nyakitin saya, ya Rasulullah, selalu nyakitin saya. Maka saya harus berbuat baik pada ibu saya. Nabi mengatakan, berbuat baiklah kamu kepada ibumu, sampaikan hak ibumu. Andai kata engkau potong-potong tubuhmu, semua kau potong-potong tubuhmu, tangan, kakimu, hidungmu, telingamu, bibirmu, kau potong-potong, belum kau bisa bayar jasa ibumu 1/4 daripada jasa ibumu tersebut. Hai anak muda, sabda Nabi kepada sahabatnya anak muda itu. Itu contohnya. Apapun berbuat baik belum bisa kita bayar jasa kebaikan orang tua. Karena kita lahir dari orang tua. Hubungan ibu bapa kita tak lahir ke dunia ini. Melalui rahmat Allah, melalui ibu bapa kita muncul ke dunia. Mikirkan itu, maka salahannya yang tidak seberapa kita jangan dendam. Dendam itu dosa tiada terampunkan. 3 dosa tiada ampunan, sabda Nabi. Salah satu la tughfaru lahunna. 3 dosa tiada ampunan. Pertama, syirik kepada Allah, baik syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi. Syirik besar nyembah patung. Syirik kecil ya riak, sok pamer. Syirik sembunyi, syirik halus. Benci kepada orang-orang baik-baik, orang alim soleh. Justru cinta, senang pada orang jahat, durhaka, maksiat, orang fasik, munafik. Nauzubillah min dzalika, mikan kepada anda.
Kemudian perbuatan yang baik setelah itu bakti pada orang tua. Baik, pada pendengar kita lanjut. Tinggal dikit. Hamba Allah dari bila kembar. Ni ada teman numpang nanya, apa benar yang Hanif kita dahulukan apa ni? Wajib mungkin katanya. Hanif katanya. Dahulukan umrah. Kalau kita sudah umrah, baru naik haji. Siapa bilang? Umrah dong. Umrah itu bersamaan nanti dengan haji. Cukup sekali haji, sekali umrah. Jangan umrah didahulukan, haji belakangkan. Tidak, berarti belum melaksanakan rukun Islam yang kelima. Yang gitu. Jadi harus, ya ini karena sulit dapat giliran haji, maka dia umrah dulu. Siapa tahu nanti tidak ada nasib haji, mana-mana sudah umrah. Gitu tujuannya. Padahal yang wajib itu adalah haji bersama umrahnya. Haji bersama umrah. Ada orang yang haji umrah berkali-kali setahun. Nah, uangnya banyak. Untuk haji harus nunggu 30 tahun. Di kota Mataram 38 tahun. Baru dia bisa pergi haji. Karena itu maka dia pergi umrah dulu. Berkali-kali umrah karena uangnya banyak. Tapi belum cukup dong. Belum cukup, tetap dituntut supaya menaikkan ibadah haji. Nah, haji itulah rukun Islam yang kelima, bukan umrahnya. Umrah numpang dompleng kepada ibadah haji. Kan jadi haji dan umrah. Itu dia. Dan rezeki kita tabungkan cuma cukup untuk naik haji itu saja. Berpuluh-puluh tahun kita nabung baru cukup. Gimana kita bingung, Pak Ustaz, yang ngomong orang berpendidikan. Dan kalau sudah umrah, wajib dia mau dipanggil ibu hajah. Jadi orang bingung juga. Pak Ustaz, itu dia. Jangan kepingin dipanggil ibu hajah, Pak Haji, padahal hanya baru umrah doang. Haji yang lebih wajib, lebih utama. Baru kita bersamaan dengan menunaikan ibadah umrah. Jadi kalau dia itu sudah umrah doang, jangan panggil haji. Ibu umrah, Pak umrah aja namanya. Kalau mau dipanggil-panggil gitu. Apa harus dipanggil demikian? Dikata pun juga sudah haji apa wajib dipanggil haji? Kan tidak. Tapi kalau mau ya sebagai tanda kita udah ibadah haji bolehlah dipanggil Pak Haji, Bu Hajah. Dikata enggak juga enggak dosa. Baik, makasih. Lanjut. Dari siapa? Ada orang yang pergi umrah saja tapi tidak pernah haji, tapi dipanggil Pak Tuan. Kalau tidak dipanggil Pak Tuan juga marah-marah. Umrahnya itu pun hanya sekali, dan sewaktu berangkat umrah dia tidak salaman sama saudaranya karena dia tidak saling sapa Allah. Ini setelah pulang umrah dia sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, itu dia. Gimana dapat umrah yang barokah? Sampai berangkat belum akor damai dengan keluarga. Bahkan ada juga orang yang mau berangkat haji, kita datang berziarah ke rumahnya, sengaja menghilangkan diri dan mau ketemu dengan kita yang berziarah. Hanya apa yang terjadi? Saat menaikkan ibadah haji, dia selalu ke puncak. Tahu ke puncak bahasa Inggris itu? Lalu tersesat jalan. Di Masjidil Haram ke tempat mondok, Masjidil Haram mungkin. Lalu tersesat. Kenapa? Karena sebelum berangkat ada yang belum beres. Ada orang belum akad, dia belum salaman, belum bermaaf-maafan dengan keluarga, famili kerabatnya. Hanya Allah hendak jadikan berkah dia punya ibadah haji, ibadah umrah. Kasihan dan kasihan, itu dia para pendengar. Jangan ada di antara kita yang berbuat hal tidak baik dan menaikkan ibadah haji dan umrah. Wa man yurid bil hadim bizulmin nuziqhu min azabin alim. Siapa menginginkan kejahatan, ingin saja
berfikir saja tentang kejahatan selama ibadah haji umrah, maka kami akan berikan padanya azab yang maha pedih. Kalau kita bercita-cita berbuat kejahatan, tidak dikerjakan, tidak ada apa-apanya kalau di Indonesia, negara kita. Tapi kalau di tanah suci, berniat saja, berfikir saja negatif, langsung dapat hukuman cash dari Allah berupa azab. Apalagi sampai berkata, berbuat, hanya berfikir yang jelek aja sudah dapat hukuman azab dari Allah. Nuzikhu min azabin alim. Kami akan berikan padanya azab kami yang sangat pedih bagi orang berkeinginan, berpikiran yang negatif saja. Apalagi berucap, apalagi berbuat, hanya berfikir sejenak saja sudah ada dapat azab. Pada saya ada contoh, pada teman saya ada contoh. Pada saya ada contoh. Saya menunggu saat solat di pelataran Kaabah. Berapa meter dari Kaabah. Dan nunggu saat untuk solat subuh. Okay? Kemudian saya melihat ke depan sap-sap teman-teman kita. Ada teman dari Afrika hitam. Okay? Saya lihat kungku kakinya agak panjang. Kungku kakinya agak panjang. Saya berpikir, saudara kita ini belum sempat motong kukunya. Itu aja pikiran saya. Enggaknya. Lah itu saya lanjutkan ibadah. Apa yang terjadi? Langsung saya dapat teguran dari Allah. Ada seorang anak muda hitam gontai jalan dari depan ke belakang. Kaki saya terinjak sebelah kanan. Saya kesakitan, mau teriak. Tak tega. Nyasa istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini hukuman Allah kerana saya melihat kaki teman di depan, betul orangnya kulit hitam, kukunya panjang, tidak sempat dipotong. Dalam hati, belum sempat potong kuku saudara kita. Dalam hati saya, tidak ngomong dan sebagainya. Sudah dapat akibat daripada perbuatan tersebut. Ada teman melihat orang Afrika, perempuan, dengan tinggi badan, dia berludah, membersihkan hidungnya, ludahnya pada jubah yang dipakai untuk tawaf. Dalam hatinya jijik juga orang ini, katanya teman saya. Apa yang terjadi? Dia sedang sujud, solat sunat, sujud. Tiba-tiba ia angkat kepalanya dari sujudnya. Kok gelap gulita? Ternyata dia berada di bawah selangkangan perempuan hitam yang jubahnya lebar itu. Dia berada di bawah selangkangan perempuan dengan jubah yang lebar yang hitam. Itu teguran dari Allah karena kita peduli dan anggap negatif. Itu dia. Apalagi lebih dari itu. Jangan sampai terjadi demikian. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Makasih pada anda. Itu dia. Pergi ibadah umrah, haji, tidak akord, tidak damai, tidak nyambung hubungan. Masih dendam, terbawa sampai tanah suci. Na'udzubillah min dzalika. Karena itu setahun sebelum kita berangkat sudah tobat nasuha dari segala-galanya. Dan baik hubungan kita dengan siapapun. InsyaAllah selamat perjalanan ibadah haji. Apakah berdosa jika kita menjauh dari orang yang angkuh dan sombong, disapa tidak mau, dikasih makanan tidak dimakan? Jangan bergaul, jangan dekat dengan orang seperti itu. Nanti kita tersinggung, sakit hati, sedih dan sebagainya. Karena itu jangan sahabat dengan orang demikian. Nabi bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau bersahabat kecuali dengan orang baik-baik, orang beriman, orang tawadhu, rendah hati. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah memakan makananmu kecuali yang makan makananmu orang-orang yang taat ibadah, orang takwa. La takul ta'amal fasikin. Kamu juga jangan makan makanan orang jahat, orang fasik, orang durhaka, orang maksiat. Jangan kau makan. Makananmu jangan dimakan orang fasik, durhaka, maksiat. Kau juga jangan makan makanan orang-orang yang durhaka, maksiat, fasik. Dan kau jangan bersahabat dengan orang-orang jahat. Karena sahabat itu nanti menjadi teman kita di akhirat. Nabi SAW bersabda, waktu Nabi tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah,
kapan kiamat akan datang ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Idza usidal amri ila ghairi ahli fantaziri sa'ah." Apabila suatu urusan besar apalagi serahkan pada bukan ahlinya, tunggu kehancurannya, tunggu kiamat itu. Dalam hadis yang lain ada yang bertanya juga, kapan kiamat ya Rasulullah? Sa'ah. Maka Nabi menjawab, "Idza du'iatil amanah fantaziri sa'ah." Apabila amanah disia-siakan, dilalaikan, berarti kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Apakah zaman sekarang seperti itu? Seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kapan kiamat datang?" Mata sa'ah ya Rasulullah. Apa yang sudah kau siapkan menghadapi kiamat? Tak banyak ya Rasulullah, ibadah saya tak seberapa. Tapi saya cinta pada Allah dan cinta padamu ya Rasulullah. Kan Nabi mengatakan, "Anta ma'aman habbabta ilaihi yaumil qiyamah." Engkau bersama siapa yang kau cintai di dunia, tu teman engkau nanti di akhirat. Cinta pada alim ulama, sama mereka nanti di akhirat. Cinta pada orang alim soleh, sama mereka. Cinta pada orang jahat, sama mereka nanti di akhirat. Di mana dia di hidup kita. Cinta pada Rasulullah, sama Rasulullah dalam syurga. Masya Allah. Mari kalau gitu, kita ganti sahabat kita dengan orang-orang baik, orang alim, orang soleh, orang taat, orang bakti, para masyayikh, para tuan guru. InsyaAllah itu teman di dunia, itu teman kita di akhirat. Sabda Nabi SAW. Amin. Allahumma amin. Jadi orang ini disebut orang sombong. Dikasih kebaikan, tak mau nerima kebaikan, tak mau negur siapa, tak mau Nabi senyum, ramah tamah. Itu namanya orang sombong. Orang sombong tidak akan masuk syurga. Sebab orang durhaka maksiat karena 3 sabda Nabi. Aslul maksiati salah satu. Bab orang maksiat durhaka karena 3. Pertama karena sombong atau kabur. Yang kedua karena hasad dan iri hati. Yang ketiga al-hirsu karena tomak, loba, serakah. Tidak pandang halal haram. Yang penting dapat bagaimanapun. Yang penting dapat kedudukan. Yang penting dapat. Itu cara orang zaman akhir sekarang. Nauzubillah min dzalika. Jadi orang demikian sikapnya, jangan bergaul, jangan berteman. Artinya bukan karena benci, tapi kita takut nanti terpengaruh, kita sakit, kita tersinggung. Terima kasih Anda. Baik. Masya Allah. Ustaz kan kemarin sudah kita nyoblos, terus kita datangan orang, tak diundang. Terus ni bantu kita milih si A atau si B. Terus kesepakatan kita, ni tahu-tahu ada lagi tamu tak diundang, ngajak kita milih si C dan kita sanggupi. Kita ambil ni bantuan sumbangannya, itu uangnya. Uang itu uang pribadi, bukan uang dari sono. Apakah berdosa kita? Semua orang kita sanggupin dan kita ambil uang orang. Gimana hukumnya? InsyaAllah. Para pendengar, apa kita termasuk orang yang nyogok dan disogok? Kalau ada niatan sogok dan nyogok, maka kita kena hadis Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang nyogok dan disogok sama-sama dalam api neraka. Tapi ini kan sudah berlangsung, sudah lewat, okay? Sudah diambil uangnya, sudah dipakai, ya sudah. Okay? Mudah-mudahan dihalalkan oleh Allah SWT. Atau kita tidak berniat dulu, tidak sanggup. Saya akan pilih anda, pasti saya pilih anda. Datang lagi yang satu, saya pasti milih anda. Nanti datang yang satu lagi, yang ketiga, saya pasti milih anda. Janji anda yang tidak melaksanakan janji itulah tempat salah dan kelirunya. Coba anda mengatakan, insya Allah. Pilih saya nanti, ke? Insya Allah. Insya Allah. Semuanya insya Allah. Gantung kehendak Allah. Tentu tidak mungkin kita pilih lebih daripada satu. Pilih aja mana mau kita. Tapi kita sudah nyatakan insya Allah tadi. Tidak memastikan, saya pasti milih anda. Jangan, tak ada yang pasti. Ingat saja, apa yang dipidatokan oleh seorang mimpin. Menang, pasti menang berkali-kali. Tahu-tahunya tidak menang. Masuk ke Senayan Hajat tidak. Karena partinya dah sampai 4%. Itu kan. Nah itu umat Islam dilarang Allah yang mengatakan pasti.
inni fa'ilun dzalika, pasti aku akan kerjakan besok. Selalu mengatakan insyaallah, insyaallah. Mulai sikap tawaduk orang Islam terhadap Allah SWT, tidak memastikan akan terjadi. Baik, terima kasih pada anda. Masya Allah. Dikit lagi, okay? Pak Tuan Guru, izin bertanya, kan ibu saya sudah meninggal. Innalillah, okay? Innalillah. Terus, tiap saya mimpiin ibu saya, lalu ada bapak saya sama istrinya yang sekarang dimimpi. Okay? Bapak saya selalu bersama almarhumah ibu, tapi dia tidak pernah meninggalkan istrinya yang sekarang. Arti mimpi saya ini apa, Pak Tuan Guru? Para pendengar, ada anjuran kalau kita mau tidur, jangan diganggu syaitan, iblis, jin, baki berat dan sebagainya. Okay? Dianjurkan kita samping baca Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika amut, baca Bismillah 21. Jangan ada gangguan-gangguan. Itu gangguan dari syaitan itu. Mimpi jelek dari syaitan, mimpi yang baik dari Allah. Nah itu jangan ada gangguan-gangguan dari syaitan, iblis, jin. Dalam tidur kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Saya diajar guru saya dulu tahun 60 di Pancor. Tahun 60 di Pancor. Jangan terganggu oleh kejahatan manusia, kejahatan jin, syaitan dan sebagainya. Dan supaya kita bangun tepat waktunya, baca Bismillah 22 kali sebelum tidur. Sambil pesan diri kita. Si A namanya, umpama si A. Katakan pada dirinya, si A, nanti bangunkan saya jam 3 malam. Kalau tidak, tempeleng saya. Bisa jadi kita bangun pada jam 3, kalau tidak, kita akan pukul diri. Ujungnya pasti bangun juga. Kenapa? Sudah tadi berjanji, tempeleng saya. Tempeleng diri, saya dah bangun. Itu contoh amalan yang dia anjurkan oleh guru saya. Masya Allah, saya jumpai dalam bukunya Al-Makullah Bapak Tuan Guru Haji Husnul Duat Soekarnawadi. Adik kelas saya dulu di Mahat. Adik kelas saya yang kelima mungkin. Okay? Situ ada cantum kalimat ini, ternyata kemarin saya baca. Ternyata ada di sana mengatakan baca Bismillah 21 kali sebelum anda tidur. Supaya tidak diganggu oleh jin, setan dan sebagainya yang mengganggu kita dalam tidur kita. Itu dia, supaya mimpinya indah-indah, bagus-bagus. Okay? Jangan kita menjadi kecewa, marah dan sebagainya. Demikian pada anda. Baik para pendengar, mau habis. Tinggal, ya ini dia. Pak Tuan Guru yang mau nanya, adakah masa iddahnya orang yang bercerai yang sudah berhenti haid? Ini saja yang ditanyakan. Iddahnya orang berhenti haid 3 bulan. 3 bulan. Kalau masih haid 3 kali suci, belum tentu 3 bulan. Tapi kalau sudah berhenti haid, menopausa 3 bulan. Full 3 bulan. Kalau dia tu tinggal mati 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil sampai dia melahirkan, habis iddahnya. Walaupun baru 1 bulan cerai, lahirkan, habis iddahnya. Demikian pada anda. Masya Allah. Makasih. Okay? Selamat nisfu Syaban. Selamat peringati. Okay? Atau selamat iaitu menyantui anak yatim. Coba kita lihat. Semoga Pak Tuan Guru, ya, sehat selamat, amin. Tanyaan, apakah benar orang tidak mau bayar hutang, segala amal ibadahnya pindah ke orang tempat dia berhutang dari alin dilanting? Betul dan betul. Besok dia bayar hutangnya. Pakai apa bayarnya? Pakai pahalanya. Pahalanya pada orang tempatnya berhutang. Apalagi banyak tempat berhutang. Habis pahalanya pakai bayar hutang. Ternyata ada yang belum kebayar hutangnya. Maka dosa orang tempatnya berhutang dipindah kepada dia. Pahala habis, dosa bertambah. Yugzapu pinnat, dilempar orang itu ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalika. Sebelum dia mati, nyawanya katung-katung antara bumi dan langit sampai datang hari kiamat. Kasihan keluarga kita, katung rohnya antara bumi langit. Nauzubillah. Karena itu segera bayar. Okay? Kalau ada niat bayar hutang, Allah menolong kita. Ya, saya minta doa
untuk kesembuhan karena sudah 17 tahun enggak bisa jalan. Semoga Allah berikan anda kesembuhan, kesehatan, keafiatan berkat doa kita bersama para pendengar. Amin. Allahumma amin. Semoga. Terakhir para pendengar, mohon maaf. Ya, dari siapa? Izin bertanya Pak Tuan Guru, apakah hukum menggabung dana sapi dengan darah mestinya? Kenapa DNA sapi dengan DNA babi? Makan daging babi, sapi yang sudah mirip. Tak boleh dong, tak boleh digabung darahnya umpama sapi dengan babi. Berarti darah sapi itu menjadi najis. Dia mughalazah ikut apa yang suci campur najis, ikut jadi najis. Maka sapi itu menjadi sapi yang najis. Apalagi mirip babi kan ya, lebih-lebih lagi. Jangan sampai seperti itu para pendengar. Bila kita makan yang suci, yang bersih, yang halal menurut agama kita. Moga-moga para pendengar ini yang dapat yang sampaikan pada kesempatan ini pas habis tanyaan yang sampai kepada kami. Alhamdulillah sampai kotaknya kosong. Baik para pendengar, terima kasih. Selamat menapi nyambut nisfu Syaban dan akan datangnya bulan suci Ramadan yang akan datang. Dan kita masih panjang umur, sehat walafiat, dan iman dan takwa, murah rezeki yang halal, bekal kita ibadah pada Allah Ta'ala, ibadah kita lebih meningkat, lebih sempurna dari tahun-tahun sudah lewat. Amin. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahu muwaffiq al-hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara tanya jawab agama Islam bersama Bapak Tuan Guru Haji Lalu Husnan Sayuti Kiha setiap hari Jumat atau malam Sabtu pukul 20.00 WITA di radio kesayangan Anda, Radio Hamzan Wadi Pancor, Lombok Timur. Layangkan pertanyaan yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam lewat pesan singkat atau lewat surat ke Radio Hamzan Wadi Pancor, Lombok Timur. Radio Hamzan Wadi, suara petunjuk dan penyejuk hati.